Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiadi dari kelas B dengan NIM 1918062. Di sini saya akan menjelaskan tugas ERD dari minggu kelima dari mata kuliah basis data. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Ini merupakan gambar ERD tulis tangan yang saya buat sesuai dengan petunjuk dari soal. Namun saya sudah memperbaikinya agar dapat terlihat dengan baik saat saya menjelaskan nanti pada Microsoft Visio. Langsung saja ke slide berikutnya. Ini merupakan diagram ERD yang saya buat di Microsoft Visio agar terlihat lebih jelas. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu entitas alat pugar, entitas ID pelanggan, entitas suplemen, entitas instruktur, entitas jadwal pelatihan, dan entitas ID pelatihan. Untuk primary key pada ID bugar yaitu ID alat merupakan primary key dan mempunyai atribut nama alat. Untuk entitas pada ID pelanggan mempunyai primary key yaitu ID pelanggan dengan atribut nama, alamat, subatribut jalan, dan subatribut kode pos. Dan untuk entitas suplemen mempunyai primary key kode suplemen, atribut nama suplemen, dan harga. Dan untuk entitas instruktur mempunyai primary key ID instruktur, mohon maaf karena di sini naik garis bawahnya, dan nama atribut nama adat, nomor telepon, umur. Dan entitas jadwal pelatihan mempunyai primary key jadwal dengan atribut jam dan hari. Dan yang terakhir adalah entitas ID pelatihan dengan entitas ID pelatihan dan atribut nama pelatihan. Pada diagram ERD ini terdapat 5 relasi, yaitu relasi yang pertama adalah relasi antara alat bugar dengan ID pelanggan, yaitu relasi akses. Coordinates constraint pada ini adalah many to one, karena setiap alat bugar dapat setidaknya dipinjam oleh satu pelanggan, atau tidak sama sekali karena di sini terdapat 0. Dan partisipasinya adalah di sini partisipasi total dan di sini partisipasi parsial. Pada relasi ini, relasi akses mempunyai atribut, yaitu atribut tanggal dan atribut nominal. Lanjut pada relasi yang kedua, yaitu ID pelanggan dengan suplemen, yaitu relasi beli. Coordinates constraint pada relasi ini yaitu 0 ke 0 atau one to one. ID pelanggan dapat sendiri, ID pelanggan dapat tidak membeli suplemen atau dapat setidaknya membeli satu suplemen. Sebaliknya juga, suplemen juga bisa tidak dibeli oleh pelanggan. Untuk coordinates minimum itu many to many, n ke n, jadi many to many. Jadi setiap banyak pelanggan dapat membeli banyak suplemen juga dapat dibeli banyak pelanggan. Untuk partisipasi pada relasi ini, keduanya menggunakan partisipasi parsial. Pada relasi ini mempunyai atribut tanggal dan atribut nominal. Lanjut ke relasi yang ketiga, yaitu antara ID pelanggan dengan jadwal pelatihan, yaitu mempunyai relasi ikut. Untuk cardinalities constraint-nya yaitu many to many, karena banyak pelanggan dapat mengikuti banyak pelatihan dan banyak pelatihan juga dapat diikuti oleh banyak pelanggan. Untuk partisipasi pada relasi ini semuanya menggunakan partisipasi parsial. Pada relasi ini terdapat 2 atribut, yaitu atribut tanggal dan atribut nominal. Lalu yang ketiga yaitu relasi yang keempat, yaitu antara entitas instruktur dan entitas jadwal pelatihan. Untuk jadwal pelatihan ini termasuk entitas lemah. Kenapa jadwal pelatihan termasuk entitas lemah? Karena jadwal pelatihan
bergantung pada instruktur, karena coordinates concern pada ini setiap jadwal pelatihan setidaknya membutuhkan satu instruktur. Jika tidak ada instruktur, maka jadwal pelatihan dianggap tidak ada. Sedangkan untuk instruktur bisa mengajar jadwal pelatihan atau tidak sama sekali. Jadi ini merupakan entitas kuat. Untuk partisipasi pada relasi ini, yaitu yang ini adalah parsial dan yang di sini adalah total. Untuk yang terakhir adalah relasi terdiri, yaitu antara entitas jadwal pelatihan dan entitas ID pelatihan. Coordinates concern pada relasi ini yaitu one to one, karena setiap jadwal pelatihan setidaknya mempunyai satu pelatihan, dan satu pelatihan setidaknya mempunyai satu jadwal. Tidak bisa juga banyak jadwal, karena di sini ada N. Untuk partisipasi yaitu semuanya menggunakan partisipasi parsial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang diagram ERD dari soal nomor 1 ini. Lanjut ke skema ERD-nya. Untuk skema relasi, satu pada entitas kuat yaitu pada entitas bugar, mempunyai atribut ID alat dan nama alat. ID alat sebagai primary key, ID alat sebagai primary key, dan atribut lainnya yaitu nama alat. Dan untuk pelanggan mempunyai atribut ID pelanggan, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Dan yang ketiga yaitu entitas suplemen, mempunyai kode suplemen, nama suplemen, dan harga dari suplemen ini. Untuk entitas lemah yaitu entitas jadwal pelatihan yang mempunyai atribut ID jadwal, jam, dan hari. Dan untuk skema many to many, yang pertama yaitu skema yang terbuat antara entitas pelanggan dan entitas alat bugar, yaitu akses, relasi akses, mempunyai atribut ID adat, ID alat, ID pelanggan, tanggal, dan nominal. Sedangkan untuk relasi many to many beli yaitu mempunyai atribut ID pelanggan, ID suplemen, tanggal, dan nominal. Untuk yang terakhir yang ikut mempunyai atribut ID pelanggan, ID jadwal, ID tanggal, dan nominal. Dan yang terakhir adalah one to many. Ini salah penulisan. One to many yaitu jadwal pelatihan yang mempunyai, ini juga merupakan entitas lemah jadwal pelatihan yang mempunyai atribut sama dengan yang di atas ini. Sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.